Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Meski kondisi kejiwaan Medina Zain dikabarkan makin memburuk hingga harus dirawat di sebuah rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan psikis akibat depresi berat pasca kasus penipuannya mencuat. Tapi rupanya tak menyurutkan langkah presenter Surya Utama alias Uya Kuya untuk melaporkan istri dari Lukman Azhari tersebut. Kamis lalu, suami Astrid ini resmi melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan jual beli mobil fiktif. Keterangan itu kami dapat dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Ibu nggak bisa mencari nyawanya. Laporan resmi Uya terkait kasus penipuan ini seolah menjadi babak baru di mana konfliknya dengan kubu Medina akan segera digelar resmi di meja hijau. Langkah Uya seolah menjadi jawaban atas tantangan kuasa hukum Medina, Rasman Arif Nasution. Ya, sebelumnya Rasman sesumbar menantang kubu Uya Kuya agar melaporkan dugaan penipuan yang dialaminya ketimbang bicara melalui sosial media. Lantas, apa reaksi kubu Medina atas laporan Uya Kuya? Benarkah langkah pelaporan Uya Kuya dilatari keinginannya untuk membuat Medina jera bukan karena berharap uangnya kembali? Berdua, udahlah ikhlasin aja, gitu kan. Tadinya gue sempat begitu. Tapi Cinta bilang jangan. Kita orang yang bisa kasihan sama orang, jangan. Ini orang kalau kita nggak ngomong, korbannya makin banyak. Betul. Kan gue dari kemarin nggak ngonten, gue baru ngonten 2 hari yang lalu. Akhirnya gue ngonten terpaksa karena setelah dia ngancam gue segala macam. Gue kontenin aja. Gue di sini nggak menyalahkan diri gue, nggak menyalahkan dia juga, sama-sama salah. Tapi di sini harusnya ada etikanya gitu loh. Gak usah main sosial media, kan masih bisa duduk bareng. Toh juga jaraknya baru 1 hari gitu, ya kan? Kecuali gue kabur, rumahnya nggak jelas, kliniknya nggak ada di mana-mana gitu kan. Jadi sebelum koar-koar, sebelum cari masalah sama orang, lebih baik tabayun dulu, ketemu, cari solusi, selesai. Daripada gara-gara duit 50 juta DP mobil bisa jadi rame. Kalau misalkan emang belum mampu buat beli mobil, lebih baik pakai aja dulu mobil yang cicilannya sekarang dan jangan lupa bayar cicilannya. Ini terkait dengan Medina Zain, tapi tidak terang. Tidak terang. Saya juga tidak tahu kalau misalnya Uya itu melaporkan Medina, nomor LP-nya mana? Saya sudah minta hubungi saya, tidak pernah dihubungi, malah mengundang yang lain di mana-mana. Saya malah curiga, gitu. Apa kurang top lagi? Kan sudah top juga Uya ini. Saya bertanya ini, bukan belum. Sebelumnya, Uya Kuya mengaku telah tertipu ratusan juta rupiah oleh Medina. Kasus itu berawal ketika ia ditawari 2 unit mobil oleh Medina. Namun, setelah ia menyetor uang muka kepada Medina Zain, hingga saat ini ayah Cinta dan Nino Kuya tersebut tidak pernah mendapatkan mobil yang disepakati dalam perjanjian. Sejak meluncurkan pengakuan jika ia telah tertipu Medina, Uya kemudian gencar menghadirkan bintang tamu yang mengaku korban penipuan Medina di kanal video berbagi miliknya. Mulai dari seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter, sejawat sosialita Medina penggemar tas mahal seperti Uci Flowida, hingga mantan manajer Medina. Nggak nyangka kalau saya ditipu loh, kata suami saya kurang pintar katanya. Kok bisa ditipu sih lo katanya gitu. Jadi setelah transfer, ceritanya tuh setelah transfer kan kita punya grup Markom ya. Nah saya info dong ke tim saya, nanti tanggal 20 Mei pulang ibu, nanti kita meeting. Saya bilang gitu kan sama udah dapet nih jadi brand ambassador. Saya bilang gitu, brand ambassador nanti kita meeting, baru di situ kita tentukan berapa feed, berapa foto, berapa video dan lain sebagainya. Terus saya bilang nih transferannya saya kasih kan ke grup itu. Pas dilihat loh, kok ini ke atas nama Sarah gitu kan. Lalu ada salah satu staff saya bilang, Bu, ini sih sobatnya
MZ katanya. Jadi bukan ada kok WA-nya sama saya bahwa ini manajernya di situ ada gitu. Jadi kan saya percaya dong dibilang manajer, nyata bukan. Semua bukan keinginan kami. Itu terjadi yang begitu perjalanan panjang sehingga menjadi akut, dan akut sekarang udah membahayakan jiwanya. Tak hanya itu saja, Uya bahkan mengundang secara khusus pengacara kondang Farhad Abbas yang tengah berseteru dengan kuasa hukum Medina Rasman Arif Nasution, sehingga membuat suasana konflik makin memanas. Rasman bahkan mengaku jengah atas langkah Uya mengundang seterunya. Apalagi di momen podcast bersama Uya, Farhad banyak menyinggung kepribadian Rasman Arif hingga menyindir jika Rasman adalah pengacara bipolar. Kamu artis, hanya gara-gara 100 juta saya korbankan reputasi saya, ya, hanya untuk membela 100 juta, mending kau ganti aja uangnya Uya, kira-kira begitu. Tolong. Ya, kalau dia mau ganti saya bela. Kalau dia nggak mau ganti, baru saya harus pasang badan, terus saya beralibi bahwa ini orang gila, gini, bipolar segala macam, saya nggak mau. Kenapa nggak dibela kan tuh? Ya kalau misalnya hanya membela gara-gara mempertahankan 100 juta baru mengatakan si A ini bipolar, sama aja saya bipolar, kira-kira seperti itu. Yang saya sesalkan dari Uya, belum lagi saya sebagai kuasa hukum diundang, malah bawa orang lain lagi. Saya ada FA di situ diundang. Kalian lihat ya? Ada mengatakan bipolar, ada mengatakan ini, ada katanya pengacara bipolar. Farhad, kau sebut saja nama saya. Maksud kau tuh saya bipolar? Bilang. Kalau sebut-sebut pengacara bipolar, apakah ke saya atau tidak? Bilang. Dalam waktu sebentar ya, karirmu akan hancur dan tidak akan ada lagi yang percaya. Selain getol mengundang para narasumber yang punya masalah dengan Medina, Uya juga berkongsi dengan Danis Karyesta, YouTuber yang belakangan kondang berkat drama konflik syarat settingan dengan Uya Kuya di masa lalu. Danis bahkan ikut membuat posko korban Medina Zain hingga membuat Rasman berang dan mengancamnya dengan somasi. Menurut saya itu cuma alasan dia doang untuk lari dari hukum. Karena sekali lagi, bipolar nggak nipu mas, bipolar nggak mungkin sepintar itu nipunya banyak orang. Kalau oke lah 1-2 orang, saya sama dia, mungkin dia lagi masalah KDRT, lagi masalah apa segala macam, stres, depresi berat. Tapi kan dia nipunya udah dari tahun kapan, iya kan? Saudara Denis, cabut kata-kata yang mengatakan Medi pembohong, penipu, dan buka posko orang-orang yang merasa ditipu oleh Medina Zain. Anda mengatakan bahwa Medina itu tidak sakit, karena mungkin orang bipolar bisa menipu. Anda menuduh, menjustifikasi. Maka saya minta saudara untuk menurunkan posko yang ada di kanal YouTube saudara itu. Dan kalau tidak, keluarga dan Medina akan dituntut. Jadi Denis, saya minta untuk kau gitu. Namun lagi-lagi ancaman Rasman tak digubris Denis. Denis yang mengaku sempat tertipu 60 juta dan uangnya sudah dikembalikan Medina itu terus menggalang korban baru yang bermunculan akibat ulah Medina Zain. Yang terbaru, ia menghadirkan seorang wanita dari kalangan biasa yang mengaku telah tertipu Medina. Yang mengejutkan, wanita tersebut mengaku tertipu Medina dengan membawa-bawa nama Ria Ricis. Awalnya aku nggak kenal sama si MZ ini. Ini kan terkumpul dalam kumpulan The Ricis nih, fansnya Ria Ricis. Ya udah deh, apa tuh namanya? Pas video call aja ngomong apa? Aku deket sama Ricis, nggak usah ragu. Dia bilang kayak gitu kan. Ya ragu dong, 7.600.000 kan bagi kita kan gede gitu kan. 7.620.000, ada 20.000 ya. Dia ini buat kita kayak kalang kabut gitu. Iya, kalang kabut. Buat kita yang kayak tergesa-gesa, wah ini tiket tinggal 1 nih. Ada yang mau beli ini, mau beli harga tinggi gitu kan. Beruntung katanya kan, kalau kamu tuh dapat harga murah. Selalu bilangnya beruntung. Iya, kalau ke aku modusnya mobil. Sama kalau enggak nanti dinaik-naikin, nanti ada yang mau beli nih gitu kan. Iya, kalau Kak Denis ditipu, besok masih bisa makan. Iya. Lah aku? Iya, benar. Ditipu, makanya. Sedangkan makan aja
cari pagi untuk makan sore, gitu kan. Awalnya nggak mau speak up karena gimana ya, susah lah Kak, kita orang susah. Itu semua dilakukan oleh Medina Zain itu tanpa sepengetahuan keluarga. Beri kesempatan sehat dulu, biar fresh dulu. Jangan ditekan dulu, jangan dibully dulu, jangan dipakai konten. Mohon Mas, mohon Mbak, mohon bagaimana kalau menimpa keluarga kita, akan seperti apa hancurnya keluarga. Dan itu bukan keinginan kita. Mohon, semua pasti punya hati, punya kebijaksanaan. Mohon sekali sama Mas, sama Mbak, mohon. Dari hati yang paling dalam Ibu mohon.